sudah zamannya beralih ke era masa depan, di mana kita tidak menggunakan lagi benda-benda manual untuk menyekrup, untuk mengebor menggunakan listrik. Ini dia inovasi baru dari bor cordless kilat. Nah, merek kilat ini dia sudah menggunakan dinamo motor brushless. Jadi motor brushless tanpa percikan api, tanpa perawatan. Dia ini tidak menggunakan karbon dan variabel torsi, kemudian selektor. Ini ada selektor mode penyekrupan, mode pengeboran, dan mode hammer drill. Mereknya kilat nih. Si pesek dari kilat multifungsi, 3 mode. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat NS Channel. Saya berusaha santun ya untuk mereview. Jadi jangan kasar-kasar lah seperti video-video kemarin. Ini cas, ini bor cordlessnya ya, dan ini baterainya. Kita akan review. Ini ada berbagai varian. Ada unit only, unit plus baterai plus charger, dan unit 2 baterai dan 1 charger. Dan tidak luput juga dengan hardcase-nya. Dalam hardcase-nya ini terdapat manual book. Di kopornya ini terlihat ya berbagai macam jenis tools dari kilat. Nah, di situ ada impact, ada chainsaw, ada apa nih? Hampir lengkap pokoknya. Kemudian kita review headset hardcase-nya. Ini tebal, tapi tidak tebal-tebal betul lah, tapi cukup lumayan lah untuk mengisi dengan ini. Kita lihat dalamannya. Nah, ini tidak main-main ya, ini tidak main. Brandnya dia betul-betul dibuat dengan cetakan, bukan stiker-stikeran. Pengancingnya juga kuning, khas dari kilat, jadi kuning hitam. Nah, ini ada, ini uang dari mana nih? Bisa kita lihat ya, di sini kita review betul-betul lengkap ya. Di sini kalau kita beli satu unitnya tuh harganya sekitar 400 ribuan ya, tergantung opsi-opsi yang kita pilih. Dapat ini apa namanya nih, lupa aku namanya, bukan lupa, anda tahu ya. Yang sehobi gini pasti tahulah fungsinya nih. Ini bisa dipasang di sini, kemudian bisa mengebor atau mengedrill di bagian-bagian yang tekuk sempit kayak gitu ya. Kita simpan. Terdapat juga dalamnya nih extension untuk heksagonal ya, apapun yang heksagonal ini pasti presisi ya extensionnya. Kemudian ini kenapa nampil sendiri nih, ini berlian ya teman-teman, bisa ngebor kaca, bisa ngebor keramik, granit, marmer, dan ada 3 bor besi. Bor besi ada 3 ukuran, untuk mata bor kayu ada 3 ukuran teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk video-video kita selanjutnya. Kemudian bor kayunya kita ambil paling besar dan kita coba tusukkan. Berlubang teman-teman, karena ini tajam, jadi ini tajam, bahaya. Dan ini ada toksnya ini 25 ya, atau berapa ya, 20. Nggak ada keterangan ukurannya, cuma 1 kunci bintang, kemudian 3 kunci obeng plat atau obeng min, semuanya heksagonal kecuali mata bor. Kemudian 1 kunci pH berapanya, sekitar pH 1 kayaknya nih teman-teman, pH 1 kayaknya nih, pH 1 heksagonal juga. Kemudian ini pH berapa nih, 1. Jadi ya sama ya, kita lihat dari fisik, sama bentuknya 1 pH. Dan kenapa 1, kenapa tidak ada 2, padahal ini bor unitnya performnya ini cukup bagus, kenapa dia tidak memberikan pH 2 atau pH 3 sekalian. Ada juga extension untuk kunci sok. Nah, kunci soknya ini 3/4 ya. Nah, ini bisa sambung lagi dengan yang ini tadi. Nah, jadi definisinya ini lebih ke sini ya, baiknya ini diam di sini. Jadi kalau penggantian heksagonal dalam bentuk obeng, TH, atau kunci L, kunci bintang tanpa melepas drat dari caknya ini, jadi tinggal plug and play di sini aja. Nah, ini tetap di sini, ini heksagonalnya yang kita ganti-ganti, heksagonal kunci bintang, heksagonal kunci L, obeng, dan lain-lainnya. Kita lepas. Kunci soknya kita bahas di sini. Ini nomor 10 mili, kemudian ini 12 mili,
Kemudian yang ini lagi, ini 12 mili juga. Kemudian ini 13 mili. Kenapa enggak 10, 11, 12, 13? Apakah ini salah tulis? Apakah ini salah pasang? Kita lihat dari segi ukuran. Salah tulis kan? Ini yang 11, tapi tulisannya 12. Ini yang betul-betul 12. Kemudian yang kecil-kecil ini, nggak kelihatan sudah ini tulisannya, kecil. Tapi otomatis fungsi lah untuk perumahan atau pertukangan ya. Ini betul-betul bor drill. Bonus-bonus isi dalam hardcase-nya sudah, hardcase-nya juga sudah standar seperti pada umumnya. Tapi tidak ada penyok-penyok, utuh teman-teman. Tuh pengancingannya juga presisi bagus, pertemuan hardcase-nya juga bagus. Oke lah. Kemudian kita bahas chargernya. Chargernya ini ya. Chargernya ini nggak bisa dibuka teman-teman. Apakah ada tempat bautnya? Nggak ada ya. Tapi ringan. Kalau ringan itu artinya SMS switching. Jadi kerjanya di voltase yang variabel. Kita lihat. Nah, di sini jelas ya variabelnya dari 100 volt sampai 240 volt. Mau genset ngedrop, mau listrik rumah ngedrop, aman nih, aman dengan gunakan cas ini dengan frekuensi sampai 60 Hz. Kemudian output tegangannya ini 21 volt. 48 P. Ini 48 P apa maksudnya? 48 P apa maksudnya? Bisa ngecas baterai yang tipe 48 mungkin. Jadi tegangannya 21 volt. Arus yang keluar 1 ampere. Kita coba ukur. Kita cari dulu. Mana ya? Nggak ada top kontak di sini ya. Susah nih. Tempat nyolok. Colokan saya tidak perlihatkan ya. Kita perlihatkan ujungnya aja. Kita ini colokkan dulu. Susah sekali masuk lubangnya. Oke, sudah kita colok. Kita lihat voltasenya. Apakah real 21 volt? 21 volt kata dia. 21 volt. Semua 0. Posisi voltase 20. Kita lebihkan ya. Di 200 volt. Kita ukur tegangannya. Apakah betul-betul set 21 volt? Belum masuk kali. Ada kan nyala lampu? Nggak ada. Oh, ya. Nyala kah? Oh, ini akibat ditolak kipas anginnya. Coba pindah ke sini. Stop kontaknya bermasalah teman-teman. Kita coba ganti lubang. Oke, pegang deh. Sini. Longgar semua nih lubang top kontak. Oke, tahan. Oke. Tekan. Kok hilang? Ini ngurus top kontak aja nih. Sudah? Warna hijau. Nah. Oh, gini kan. Gini kan. Ya, tahan ya. Kita lihat di speedometer. Oh, betul 21 volt. Coba yang lagi. Itulah 21 volt tadi. Nah, tuh 21 volt. Nah, oke. Berarti real ya. Real 21 volt. 21,1. Akurat. Toleransi sangat rendah. Mantap nih produknya kilat. 21,1. Kemudian kita bahas unitnya ya.
Seperti video saya kemarin, ini tidak ada spesifikasi ampere. Nanti kita bongkar. Nah, ini dia. Tidak ada spesifikasi ampere. Nanti kita bongkar. Slotnya XLT, dayanya 20 volt. Apakah benar 20 volt? Kita cek juga. Nanti jangan-jangan cuma 5 volt. Cek dulu apakah indikator menunjukkan baterai full. Oke, full. 19 volt. 19 volt. Oke. Komanya pun koma 1. Nah, lihat ya. 19 volt, komanya 1. Apakah ini spek baterainya rendah atau memang lowbat ya? Kita coba tes sambil cas. Kalau ada penaikan koma dalam voltase, berarti baterainya lowbat, bukan berarti memang speknya rendah. Tadi 19,1, apakah akan naik? 19,2. Oke, berarti naik. Berarti memang baterai ini cuma lowbat, bukan speknya rendah. Nanti kita cas full lagi lah. Oke, kemudian kita sambil cas dulu ini baterainya, kita review unitnya. Nih unitnya. Kenapa pesek kayak gini? Pertama, fleksibilitas konten penyimpanan kecil, mungil, praktis, simple ya. Itu dia pesek. Lagi pula masa depan memang harus menggunakan brushless karena biar speknya lebih kecil lagi, unitnya lebih kecil lagi. Kenapa ada rubber di sini? Kenapa bukan besi? Mungkin dia desain biar enak megangnya kayak gini. Ya. Kalau di sini ada yang tajam-tajam pasti tidak nyaman. Itulah oke-nya kilat mendesain bodinya ya. Jadi dia sudah bulat, enak dipegang. Lengket ada karet rubbernya. Ya, kemudian finishing. Kalau kau tidak percaya, lihat nih finishingnya, rapi, bagus, tidak ada yang melebar-lebar bekas cetakannya ya, betul rapi ya. Ini tempat mounting ya untuk ngaitkan di pinggang atau di sabuk. Fisiknya kayak gini. Kepalanya ini teman-teman, ini kepalanya, caknya ini maksimal 10 mili. 10 mili tuh, ini lihat kayak gini lah ya. Jadi siapa nih kepalanya di sini 10 mili? Lumayan tuh. Nah, ini variabel torsinya sampai ke titik 25. Variabel torsinya sampai ke titik 25 dengan nominal torsi yang tercatat di sini mulai dari angka 1 yaitu 18 Nm sampai angka ke 25 yaitu dengan tenaga 80 Nm. Kelihatannya 18 Nm sampai 80 Nm dengan kepala cak 3/8 inci atau 10 mili. RPM-nya dari 0 berhenti kayak gini ya sampai 350 sampai 300 rotasi per menit. Itu di speed rendah ya. Kalau di speed tinggi dia sampai 1350. Nih speed rendah, tux gigi rendah, dan ini gigi tinggi. Nah, gigi rendah dan gigi tinggi ini bukan cuma mempengaruhi kecepatan, tapi juga mempengaruhi torsi. Apabila kita pasang ke gigi rendah kayak gini, putarannya lambat, tenaganya kuat, seperti motor berada di gigi 1, kemudian pindah ke gigi 2. Ini mode low, mode high. Ini ini high, ini L low ya. Ada juga low subwoofer. Oke, ininya enak, knob torsinya enak, kemudian selektor. Nah, selektornya serat-serat sedikit tapi masih nyaman ya. Selektor modenya ini, mode penyekrupan, mode pengeboran, mode bor hammer. Jadi ini bisa bor beton, sekecil ini bisa bor beton. Tuh. Mau dengar suaranya? Kayak gini. Motor brushless, tidak ada percikan api. Brushless itu artinya dia tanpa sikat, tanpa karbon brush. Brushless tanpa karbon, kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman.
kita bongkar ya. Videonya sudah kepanjangan, tunggu video berikutnya kita akan bongkar teman-teman. Oke, maka dari itu jangan lupa saksikan terus, jaga terus video NS Channel, karena kita akan demi review unit ini. Tadi kita sudah review tentang unitnya, nanti kita review kinerjanya seperti apa, performnya seperti apa, bisanya bor ini bisa apa aja, dan nanti kita buat juga video lihat isi dalamannya, isi perutnya ini kita bongkar teman-teman. Oke, makanya subscribe untuk biar bisa nunggu video berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton, dan ini sangat recommended untuk teman-teman pertukangan atau rumahan juga boleh. Ini recommended karena simple, bisa digunakan, fleksibel, mau di atas atap kayak mau dalam laut kayak boleh lah nih. Janganlah dalam laut, air asin tuh rusak. Terima kasih. Assalamualaikum.